Di Pesarean atau tempat makam para sunan, tempat 9 wali selalu ada sumur. Bahkan di Kudus ada sumur pitu, 7 mata air sumurnya. Lalu dalam dongeng cerita folklore dari mulut ke mulut dikatakan bahwa para sunan sewaktu mengislamkan Nusantara itu tidak dengan berperang atau terjadinya tumpah darah. Namun mereka menggunakan kekuatan ekonomi, berdagang, dan memiliki emas. Tersebut kisah yang dicatat dalam suluk linglung Pangeran Wijil bahwa para sunan itu menyendok tanah di dekatnya yang kemudian hari jadi sumur. Sebenarnya para sunan itu mengambil tanah tersebut lalu sebagai bahan untuk membuat harta dalam tanda petik. Apa yang mereka lakukan setelah itu? Mereka lakukan adalah memberi air dan merendamnya lalu diletakkan ke dalam kendi. Selang beberapa hari cairan tadi dipisahkan dan tanah tersebut dibakar menjadi solid. Dan benda yang dibakar tersebut merupakan ingot atau dore dengan kadar emas antara 14 sampai 22 karat. Yang dalam cerita turun-temurun ternyata cairan tadi adalah bakteria atau kalau dalam bahasa modern dalam ilmu patologi itu adalah bioengineering. Para sunan memisahkan unsur logam tadi menggunakan bakteria. Para sunan melaksanakan bioengineering jauh sebelum dunia mengenal mikroba, virus, bakteri, di mana mereka menyebutnya dengan istilah lelembut. Saking halus dan kecilnya, ini bukan makhluk halus seperti jin, setan, dan segalanya. Ini adalah makhluk kecil super nano yang bekerja menurut hukum alam. Inilah yang menjadi kunci sukses bermain di bidang metalurgi yang harus dicari oleh generasi anak bangsa Nusantara, kekayaan ilmu teknologi logam. Osmium misalnya, benda logam yang berat jenisnya lebih berat dari besi namun selalu oily, licin. Kalau osmium diproduksi dibuat untuk benda yang rotating berputar seperti turbin, jet engine, baling-baling propeller kapal laut, maka pelumas olinya hanya perlu 10% saja kebutuhannya. Mesin menjadi lebih baik performanya dengan perawatan yang rendah. Dunia aviasi dan dunia maritim bisa maju 3 kali lipat dari sekarang dan osmium itu banyak di bumi Nusantara. Palladium yang lebih kempling mengkilat, lebih ringan dari platinum tapi lebih kuat mutunya akan membuat dunia kesehatan seperti laser, heavy duty, permesinan, transportasi, drone akan menjadi sangat murah. Rhodium lain lagi bisa minus resisten pengantarnya hingga alat komunikasi bisa lompat menjadi 6G, 7G, bahkan 10G. Lebih cepat lagi data tertransfer. Thorium membuat listrik tenaga nuklir tidak lagi berbasis uranium yang berbahaya. Membuat biaya listrik berbasis minyak bumi, batu bara menjadi kemahalan karena dengan thorium per kilowatt hour hanya $0,3, jauh di bawah harga batu bara yang $0,8 dan jauh di bawah gas yang $1,1 untuk energi listrik. Semua itu adalah budaya metal. Mulai dari metal biasa, metal tanah jarang atau rare earth, hingga precious group metal. Semua ada di tanah air tercinta ini. Sebelum melangkah jauh, kita merenung sejenak, menengok apa yang para sunan sudah lakukan untuk anak cucunya, untuk bangsa Indonesia. Bukan hanya nikmat agama Islam, namun budaya luhur, budaya logam dia wariskan untuk kita. Untuk menjadi yang terdepan, warisan beliau-beliau tersebut harus kita pertahankan. Inilah strategi SWF, Sovereign Wealth Fund, berbasis natural resources capital yang selalu didengungkan oleh si bosman yang sok keminter ini. Menggunakan kekuatan kedaulatan sovereign natural resources untuk menjadi alat tawar kepada negara lain. Bukan menjadi pengemis minta-minta pinjaman seakan-akan kita ini miskin. Sekali lagi, sejarah sudah mengingatkan, wahai pejabat, rajin-rajinlah baca sejarah dan menengok kekuatan bangsa sendiri. Semua tersedia, semua tinggal dipakai. Masih nggak ngerti juga ya SWF ilmunya para sunan ini ya. Kita menengok sejarah sebentar. Sebelum Kopernikus menyatakan matahari pusat semesta, maka dunia ini konstanta matematika dan fisikanya tidak pernah stabil. Tidak banyak penemuan yang jenius karena semuanya banyak yang belum pasti. Matematika dan fisika itu ilmu pasti, belum menjadi ilmu pasti saat itu karena konstanta bilangannya tidak stabil. Ketika Kopernikus memberikan pernyataan matahari pusat semesta, dia dipenjara oleh gereja. Namun sahabatnya yang lain, Leonardo da Vinci,
terinspirasi. Dia menjadikan nol patokan semesta di matahari dalam setiap perhitungan kalkulasi di dalam karya-karyanya. Membuat dia menemukan aha moment, yaitu semua mendadak menjadi pasti dan fix. Dia saat itu menciptakan lebih dari 6.000 paten karya-karya baru. Karena akhirnya ditemukan patokan tadi membuat konstantanya konstan atau diam. Dunia menjadi terang, illuminate, karena akhirnya semua ada patok yang diam. Jarak matahari itu menjadi kunci ketika matahari dijadikan patok awalnya dan diam. Sejak saat itu teori gravitasi Newton, Principia of Mathematica tercipta. Satuan jarak, satuan waktu, satuan panas, gravitasi mendadak menjadi terukur. Semua free thinker menjadi bergairah. Dunia teknologi permesinan berkembang dengan cepat sejak saat itu hingga puncaknya adalah revolusi industri di Eropa. Eropa mengalami zaman keemasan manusia kedua sejak zaman keemasan pertama periode Socrates, Plato yang penuh dengan kedamaian dan karya tinggi umat manusia. Di Timur Tengah berbarengan dengan itu juga kemajuan ilmu tadi membawa Islam juga dalam zaman keemasannya karena teknologi dan pendidikan. Revolusi industri Eropa tadi akhirnya melahirkan penjajahan atas negara yang belum berteknologi namun kaya sumber daya alamnya. Atas nama kemakmuran negara industri itulah penjajahan terjadi. Lalu ada sebuah wilayah yang makmur yang menjadi incaran negara teknologi itu di abad pertengahan. Wilayah itu mataharinya tercurah 95% dalam 1 tahun. Sumber airnya banyak dan memiliki pegunungan vulkanik dan tektonik yang panjang yang setiap saat memuntahkan sumber pupuk yang subur. Penduduknya bercocok tanam dan nelayan. Pelautnya handal, pertaniannya sudah mengikuti musim serta sistem irigasi yang mumpuni dan juga punya budaya kesenian yang tinggi. Jika sahabat ingin tahu tingginya sebuah peradaban, lihatlah seninya. Eropa di masa jayanya, zaman Renaissance, alat musiknya terbuat dari senar, kayu bahannya. Biola, harpa, piano, drum. Drum juga dibungkus pakai kulit binatang. Bangsa Cina dengan kecapi, senar, suling. Lalu Timur Tengah ada rebana, gendang, India, suling, sitar, kayu, dan senar. Namun bangsa makmur yang namanya Nusantara telah menggunakan logam sebagai alat musiknya berupa gong, gamelan, berbahan logam dengan nada pentatonik yang unik, tembaga, suasa atau mas muda, dan banyak lagi unsur logam yang digunakan dalam alat musik tradisional Nusantara. Di Nias, di Kutai, di Jawa, di Sulawesi, semua terdapat jenis alat musik berbasis logam. Budaya ini sudah ada ratusan tahun yang lalu. Budaya logam Nusantara sangat tinggi. Karena itu ketika Sunan Bonang memerintahkan apati geni, perintah mematikan api, budaya logam disimpan rapih. Semua api peleburan dimatikan, ditutup rapat. Sehingga ketika penjajahan datang di muka bumi Nusantara, bukan saja mereka ingin mencari rempah, namun pastinya mereka mencari budaya logam. Data tersebut hilang di telan bumi. Para Sunan tahu penjajah tadi sekali lagi bukan mencari rempah, ada yang lebih tinggi dari rempah, yaitu mereka mencari budaya logam. Cerita ini mungkin hanya folklore atau cerita rakyat, namun cerita ini menyebar terus karena tradisi Nusantara adalah budayanya pitutur, bertutur, bukan budaya tulisan. Cerita ini adalah cerita yang biasa mbah-mbah saya ceritakan di malam hari Ba'da Isya di kampung saya dulu. Yang dilanjutkan begini, ada 2 perintah Sunan Bonang kala itu. Yang satunya lagi, yang kedua adalah nanti di generasi 17 setelah dirinya, tinitah sabdo sumurping geni, perintah sabda menyalakan api akan dilaksanakan. Sahabat, sesungguhnya saat ini adalah zaman keturunan ke-17 dari Trah Kasunanan. Jadi sekedar mengingatkan, waktu itu adalah sekarang.